sehebat apapun kamu, pinter atau tidak itu, sholat 5 waktu itu harus ditegakkan. Maka menurut saya yang pertama bagi siswa SMP Muhammadiyah 7 itu, karakter yang utama itu tegakkan sholat 5 waktu itu. Insya Allah nanti kalau kita sholatnya sudah bagus itu, ya artinya as-sholatu ala waktiha, selanjutnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Senakal apapun kamu itu akan dibatasi kenakalanmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Anak-anakku yang kami banggakan, kelas 9 SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita, keluarga besar kita semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami banggakan, saat ini adalah hari-hari terakhir kalian berada di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 3 tahun kalian sudah bersama-sama dengan rekan-rekan Anda dan juga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati. Walaupun di 1 tahun terakhir ini kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya. Anak-anakku yang kami banggakan, tidak lama lagi kalian akan meninggalkan bangku SMP dan akan memulai perjuangan baru di SMA dan SMK di seluruh DIY dan sekitarnya kali ini. Maka dari itu kami mengucapkan selamat. Nanti setelah kelulusan nanti Anda akan mencari sekolah yang baru, dan kali ini Anda akan mendapatkan kenangan yang sangat bagus dengan rekan-rekan kalian dan juga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati semuanya. Anak-anakku yang kami banggakan, di dalam saat ini kalian akan mendapatkan pembekalan alumni yang nanti akan diisi oleh kakak kelas kalian dan juga para ahli yang ada di bidangnya. Pesan kami adalah simak dengan sebaik-baiknya, kemudian ikuti langkah-langkah hebat beliau yang luar biasa, yang nanti akan menjadikan kita semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang terakhir dari Pak Supri, bahwa saya berpesan saat endingnya nanti kalian sudah menjadi orang-orang dewasa, menjadi orang-orang hebat, jangan melupakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, dan suatu ketika kembalilah ke SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Bisa jadi untuk memberikan masukan, bisa jadi untuk memberikan dana baik dalam pembangunan maupun dalam pengembangan sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Terima kasih, selamat berjuang. Kalian orang-orang hebat yang sangat dibanggakan oleh orang tua, oleh bangsa, negara, dan juga agama. Terima kasih, hebat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bertemu kembali dalam acara pembekalan calon alumni tahun 2020-2021. Pada pagi hari ini kita akan mengambil materi yaitu karakter positif sebagai seorang alumni. Pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita alumni hebat SMP Muhammadiyah 7. Ya. Beliau adalah Dr. Iwan Setiawan, MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita gali lebih dalam tentang ilmu yang beliau dapatkan, yang beliau ingin sebarkan atau ingin tularkan kepada anak-anak, Bu Fitri akan membacakan profil dari Dr. Iwan Setiawan, MSI. Untuk pendidikan dasar, beliau bersekolah di SD Muhammadiyah Pakel, kemudian SMP, alhamdulillah beliau adalah SMP Muhammadiyah 7 Jakarta, berarti kakak kelas kalian. Beliau lulus tahun 1997. Untuk pendidikan SMA Muhammadiyah 3. Untuk pendidikan S1, beliau lulus dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pendidikan S2, lulus UIN Sunan Kalijaga. Dan pendidikan S3
dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini beliau adalah dosen di Universitas Aisyah atau UNISA sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Yogyakarta. Baiklah, anak-anak, sebelum kita gali tentang karakter positif yang harus dimiliki oleh alumni, Pak Iwan akan bercerita atau memberikan kesan-kesan yang didapat di SMP Muhammadiyah 7. Monggo, Bapak. Izin buka masker ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, adik-adikku semua bisa bertemu di ruang yang sangat mulia ini. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya masuk di SMP Muhammadiyah 7 ini tahun 1994. Nah, yang daftarkan, saya masih ingat itu ibu saya. Nah, saya diboncengkan ke sini, selanjutnya didaftarkan di sini. Nah, tentu kalau sekolah di SMP Muhammadiyah 7 itu bagi saya kenangannya banyak, pengalamannya banyak. Nah, kenangan yang paling saya ingat atau pengalaman yang paling saya ingat di SMP Muhammadiyah 7 itu adalah SMP Muhammadiyah 7 itu sekolah yang punya aturan yang sangat ketat sekali. Wah, saya rasa itu tetap perlu dipertahankan. Setelah saya lulus dari SMP Muhammadiyah 7 itu, saya masuk SMA yang aturannya nggak terlalu ketat itu jadi beda sekali. Nah, saya ingin cerita itu. Saya masuk di sekolah ini 94, lalu lulus tahun 1997. Saya bukan termasuk siswa yang pinter, nggak pernah ranking. Nah, kalau yang ranking itu, saya masih ingat teman-teman saya ada Mas Anta, ada Mas Fahru, ada Mbak Ayun dan sebagainya. Sekarang mungkin banyak yang kenal sama mereka. Nah, tetapi yang saya ingat dari sekolah ini adalah saya diberi ilmu, diberi pengalaman berkaitan dengan menjadi siswa yang taat kepada peraturan. Sedangkan saya itu termasuk siswa yang tidak taat kepada peraturan. Wah, sering bolos dan sebagainya. Tetapi itu jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi yang saya ingat itu. Yang kedua, yang saya ingat dari SMP Muhammadiyah 7 itu adalah berkaitan dengan pendidikan agama. Ternyata pendidikan agama di SMP Muhammadiyah 7 itu membekas bagi saya gitu. Guru-guru yang saya ingat ketika di SMP Muhammadiyah 7 itu, kalau yang guru agama itu ada Pak Kahar, selanjutnya yang paling senior itu Mbah Hajwat, Pak Hajwat dan sebagainya. Mereka memberikan ilmu menurut saya sampai hari ini saya sangat terkenang sekali berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, juga mungkin berkaitan dengan ilmu-ilmu agama yang lain gitu. Kebetulan saya juga alumni Pak Iwan. Oh gitu. Saya Mbak Yu kelas kalau di sini. Saya lulusan tahun 94. 94, wah agak lama juga saya ya. keluar, Pak Iwan masuk, jadi ketemu sama Pak Iwan. Jadi kalau paling berkesan itu memang di sini kedisiplinan ya Pak ya. Dan itu tertanam sehingga Pak Iwan bisa mewujudkan cita-cita secara otomatis karena kedisiplinan yang sudah dibentuk di SMP kita tercinta ini. Baik. Momen apa Pak Iwan yang paling berkesan ketika sekolah di SMP Muhammadiyah 7? Tapi menurut saya jangan ditiru ya momen yang paling berkesan itu. Jadinya ini juga berkaitan dengan sekolah yang aturannya sangat ketat itu. Pernah saya itu di sekolah, saya nggak lupa ya, mungkin kelas, kalau kan dulu kelas 1, 2, 3 ya, sekarang kan mungkin kelas 7, 8, 9 ya. Kelas 2 itu rambut saya itu agak gondrong. Akhirnya kalau nggak salah sama Bu Wiji itu, guru BP itu. Lalu ada ya guru BP itu masuk kelas cari siswa yang gondrong. Itu menarik itu. Saya rasa saya itu nggak gondrong juga, karena kan juga nggak mungkin lah di sini gondrong. Tapi menurut penilaian guru BP itu rambut saya
agak gondrong. Gitu ya. Akhirnya saya itu dibawa sama beberapa temen itu. Dulu sini tuh ada, kalau nggak salah itu ada tengah itu ada bangunan kalau nggak salah gitu. Selanjutnya dibawa ke depan kantor BP itu, lalu rambut saya dipotong. Habis itu disuruh ikut upacara sendirian selama 1 atau 2 jam. Itu menurut saya peristiwa yang mungkin ya kurang oke ya, daripada saya dapat hadiah atau apa. Menurut saya, oh ternyata yang saya ingat dari sekolah ini adalah aturan yang ketat, tetapi di kemudian hari menurut saya ini yang membentuk diri saya. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan sering dulu di sekolah itu mengadakan kegiatan, saya agak ingat tapi kegiatan mungkin kalau dulu namanya pramuka, sekarang HW ya istilah. Di pramuka itu ada sering kegiatan, lalu malam hari sampai mungkin ya sampai malam ya, nggak kan ada camping, kalau camping kan nginap ya. Ini nggak sampai, benar sampai malam dan sebagainya, ada sholat malam dan sebagainya. Saya rasa itu kegiatan-kegiatan yang menurut saya malah berkesan. Saya yang kebaca seperti 24 jam itu di sekolah ini, ketemu dengan guru, bertemu dengan teman, dan itu menjadikan saya ingat bahwa wah ternyata saya merupakan alumni SMP Muhammadiyah 7 gitu. Baik, tentunya ketika Pak Iwan masih sekolah gitu ya, biasanya kan kita disuruh mengisi cita-cita di masa depan apa seperti itu. Bu Wiji dulu waktu saya juga Bu Wiji waktu apakah cita-cita ketika di SMP itu sudah mulai terbayang dan sekarang menjadi seorang dosen begitu, atau berbeda ini dari cita-cita di SMP kemudian sekarang itu berbeda? Saya itu salah satu orang yang nggak pernah punya cita-cita yang muluk ya, jadinya hidup itu ya mengalir saja gitu. Ya karena jujur dulu sejak SMP kan yang saya ingat itu kan saya nggak terlalu memikirkan masa depan gitu. Cuma saya selalu berpikir bahwasanya saya dididik sama orang tua saya itu berkaitan dengan sholat 5 waktu itu harus ditegakkan gitu. Sholat 5 waktu itu harus ditegakkan, sehingga saya kalau berkaitan dengan cita-cita itu saya malah lupa cita-citanya itu apa. Tapi yang saya ingat ketika saya nulis itu, cita-cita saya itu yang saya ingat itu adalah menjadi pengusaha. Karena bapak saya itu petani, ibu saya itu pedagang beras, sehingga saya dulu ya dididik sebagai seorang wira swasta. Artinya di SMP itu saya udah diajari ibu itu untuk bantu punya penggilingan padi dulu ya, huler ya. Itu selanjutnya saya kalau bisa punya cita-cita itu jadi wirausaha atau pengusaha gitu. Nah, jadinya saya nulisnya kalau nggak salah ingat itu adalah tetapi memang bukan cita-cita, artinya bukan saya harus seperti itu. Karena dulu mungkin SMP ya pokoknya udah yang ada di pikiran aja pengusaha gitu. Ternyata sekarang juga dikit-dikit jadi pengusaha, tetapi memang kalau di KTP saya memang profesinya adalah saya jadi pengajar dari dosen gitu. Jadi di rumah selain menjadi dosen, Bapak juga pengusaha. Iya, saya jadi sebenarnya bukan pengusaha apa ya. Saya punya percetaan, punya advertising di rumah. Ketika lulus dari kuliah di S1 UIN Sunan Kalijaga itu saya buka percetaan sampai hari ini. Selanjutnya saya ngambil S2 di UIN. Lulus S2 saya masuk di Unisayu Yogyakarta jadi dosen, sehingga kalau profesi utama memang jadi dosen, jadi pendidik. Selanjutnya kalau di rumah saya punya percetaan sampai hari ini. Jadi pengusaha kecil-kecilan gitu. Seperti cita-cita awal. Berarti tetap cita-citanya berhasil terwujud ya Pak ya? Ya, alhamdulillah, walaupun pengusaha memang bukan pengusaha, dosen, gitu pengusaha dan dosen gitu. Iya. Ini Pak, dalam merintis karir, pengalaman apa yang paling berkesan ketika merintis karir, misalnya ketika Bapak sekolah atau Bapak kuliah, mungkin tidak langsung mulus ya. Kalau kita melihat Bapak sudah lulus sampai dengan S3, itu kan mungkin proses yang panjang, dan itu tentunya melalui sebuah perjalanan yang
tidak selalu manis. Mungkin bisa diceritakan Pak. Oh iya. Perjalanan karir. Jadinya seperti saya ceritakan awal tadi ya, saya itu kalau dianggap siswa itu ya siswa yang biasa-biasa saja. Kalau dianggap ranking itu ya dari 40, kalau yang SMP ya anggap aja 40 siswa SMP Muhammadiyah 7, saya kalau nggak salah kelas B itu saya paling ranking terbagus itu ranking 27 gitu. Sehingga kalau berkaitan dengan itu memang biasa-biasa saja. Tetapi saya di SMP Muhammadiyah 7 itu ya diingatkan oleh guru itu bahwasanya, dan saya ingat itu ketika pelajaran itu, kalau kamu itu walaupun kamu nakal tapi jangan kriminal, artinya gurunya gitu ya. Saya masih ingat, tetapi kamu harus tetap sholat 5 waktu, jangan sampai didurhakai. Nah, saya itu masih ingat berkaitan dengan anjuran dari guru tersebut, dan saya lakukan. Jadi saya lulus SMP 97, selanjutnya saya masuk ke SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, karena ibu saya itu pengen pokoknya kalau dari TK sampai SMA itu harus di Muhammadiyah. Akhirnya saya masuk ke situ. Nah, di SMA itu saya mulai ketemu dengan kawan-kawan yang mereka ngajak ke organisasi. Nah, di organisasi inilah saya ketemu dengan kawan-kawan yang ternyata itu saya itu punya kelebihan. Dulu itu biasanya kan kalau SMP kan orang yang nyari apa ya cita-citaku itu, apa ya kelebihanku itu. Nah, ternyata itu saya punya kelebihan. Dengan teman-teman itu saya itu suka nulis ya. Ternyata tulisan saya itu oke lah, pokoknya kalau saya diminta nulis berkaitan dengan proposal, kegiatan di sekolah ataupun apa itu, biasanya tulisan saya oke. Akhirnya saya diajak sama teman-teman, "Wan, kamu itu punya kelebihan nulis." Akhirnya saya di organisasi, saya di IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu masih IRM ya, Ikatan Remaja Muhammadiyah, itu mulai berproses. Kalau nakalnya masih nakalnya itu masih nakalnya, tapi nakal yang positif gitu ya. Ya nakal yang standar gitu ya. Bolos, dalam tanda petik tawuran juga masih lah gitu. Tapi saya sudah ikut Ikatan Pelajar atau IRM gitu. Nah, di IRM itu saya berproses, selanjutnya mulai kenal organisasi. Nah, ternyata saya itu diselamatkan oleh organisasi. Artinya di organisasi itu saya dikenalkan sama teman-teman, ternyata itu ketika di SMA itu lingkaran teman itu penting. Dia itu nanti yang menentukan kamu itu jadi orang yang oke ataupun nggak oke itu di pertemanan. Saya di SMA itu teman-teman yang huri-huri itu ikut, selanjutnya yang tidak huri-huri itu juga ikut. Akhirnya saya masuk di dua alam lah, walaupun saya baru menyadari sekarang ya, SMA kan nggak menyadari juga. Tapi saya diselamatkan oleh organisasi, ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah, selanjutnya ya berproses mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, selanjutnya saya masuk kuliah. Masuk kuliah pun sebenarnya saya memang cita-citanya itu ingin jadi sastrawan. Karena sering nulis, ya. Selanjutnya sering buat cerpen dan sebagainya. Akhirnya sama kakek saya, pokoknya harus ada cucuku yang kuliah di IAIN. Nah, karena kan gitu. Kakek itu kan cucunya banyak, ada cucunya yang dari bude saya yang di IAIN itu nggak lulus. Wah, kakek saya itu masih simbah, itu masih dendam, pokoknya ada cucuku yang lulus dari IAIN. Nah, akhirnya saya masuk IAIN ya dulu, UIN, selanjutnya ya berproses lah. Saya ya organisasi, artinya saya di UIN itu ikut organisasi di Pemuda Muhammadiyah, jadi ketua Pemuda Muhammadiyah tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi. Sekarang jadi sekretaris Kokam tingkat nasional dan sebagainya ya. Saya diselamatkan organisasi itu. Nah, dari organisasi itu ya jaringan kan ada ya, artinya lulus kuliah nilai biasa, tetapi karena punya pertemanan dan sebagainya bisa jadi dosen, bisa jadi wirausaha dan sebagainya karena organisasi itu. Gitu. Jadi
untuk teman-teman, untuk anak-anak mungkin ya yang kemarin belum bisa mengikuti atau masuk dalam IPM, itu mungkin ketika SMA teman-teman bisa bergabung dengan organisasi, bisa IPM atau OSIS gitu. Ini bisa memberikan jaringan sehingga teman-teman ketika mungkin di sekolah nilainya pas-pasan gitu, ini adalah salah satu jalur teman-teman memiliki jaringan yang nanti pasti akan memberikan kemudahan bagi teman-teman atau anak-anak untuk meraih cita-cita ataupun harapan yang anak-anak inginkan begitu. Baik Pak Iwan, dalam meraih kesuksesan ya Pak Iwan, kalau sekarang kan tentunya anak-anak itu harus memiliki moto atau spirit semangat hidup gitu ya. Mungkin Pak Iwan punya moto yang dari dulu udah dipegang sehingga sampai sekarang itu cita-citanya bisa terwujud. Iya, saya itu salah satu cara untuk mendapatkan uang ya, walaupun ya saya seperti biasa ya dapat uang mingguan dari orang tua dan sebagainya. Saya tuh sering nulis. Saya sering nulis mulai dari SMA, di kuliah juga sering nulis, baik itu esai, resensi buku, cerpen, puisi dan sebagainya. Nah, salah satu media yang sering menyelamatkan saya untuk mendapatkan uang itu adalah Kedaulatan Rakyat, SKH ya, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Nah, jadinya saya itu hampir tiap, ya mungkin seminggu sekali itu ngambil honor dulu. Kalau honor itu diambil ya, artinya saya bawa tulisan saya masuk koran. Itu kuliah ya, masa kuliah ya. Itu masuk koran, selanjutnya korannya saya bawa ke KR, selanjutnya saya bawa ke bagian keuangan, ini Bu, saya bawa KTP gitu, lalu dapat honor. Nah, SK Kedaulatan Rakyat itu motonya itu adalah migunani tumraping liyan. Nah, itu artinya berguna bagi orang lain. Nah, saya melihat, oh ternyata ini kalau saya pikir-pikir, saya itu juga mungkin selama perjalanan saya sebagai manusia yang mungkin juga sudah dewasa walaupun belum tua itu, saya itu ingin menerapkan itu ya, berguna bagi orang lain. Sehingga saya ketika di SMP selanjutnya, sejak SMP itu saya udah, tapi ya mungkin saya rasakan sekarang ya, saya sudah pokoknya kalau di rumah itu saya nggak ingin jadi anak yang kuper ya, artinya saya ikut remaja masjid, ikut organisasi kampung, mungkin muda-mudi, bergaul dengan teman-teman dan sebagainya, dan kalau ada kegiatan-kegiatan kampung saya harus ikut dan sebagainya. Ya menurut saya itu bagian dari implementasi itu, migunani tumraping liyan, berguna bagi orang lain. Menurut saya ya kita harus mencobalah anak SMP Muhammadiyah 7 yang diajari banyak organisasi di sini, maka jangan hanya menjadi anak rumahan, tetapi juga aktif di kampung. Kalau nggak bisa aktif di tingkat nasional, ya pokoknya aktif di kampung, ngurusi masjid, apa yang bisa diurusi di masyarakat diurusi. Insya Allah nanti Allah itu akan memudahkan jalan kita, karena cita-cita itu kan saya rasa kita hanya berdoa saja ya. Tapi kalau sudah urusan kun fayakun itu udah urusan yang di atas, kita hanya berusaha saja gitu. Caranya adalah mancingnya itu ya berguna bagi orang lain, berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama gitu. Berguna dan bermanfaat ya. Jadi kalau otomatis kalau kita bermanfaat itu sering menolong, dan insya Allah nanti gantinya akan menolong begitu ya Pak. Intan surullah yang surukum wa yusabit akdamakum. Kalau kita menolong agama Allah itu akan menolong kita gitu. Baik. Mungkin anak-anak bisa mengambil motonya Pak Iwan juga ya, bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Pak Iwan bisa menceritakan karakter positif sebagai seorang alumni SMP Muhammadiyah 7. Ya, makasih. Ini apa yang ada di pikiran saya aja ya, artinya saya nggak ngambil di buku atau apa. Yang pertama, saya bukan siswa yang artinya berprestasi di sekolah ini, tapi saya selalu diingatkan sama orang tua itu bahwasanya sehebat apapun kamu,
pinter atau tidak itu sholat 5 waktu itu harus ditegakkan. Maka menurut saya yang pertama bagi siswa SMP Muhammadiyah 7 itu karakter yang utama itu tegakkan sholat 5 waktu itu. Insya Allah nanti kalau kita sholatnya sudah bagus itu, ya artinya as-sholatu ala waktiha, selanjutnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Senakal apapun kamu itu akan dibatasi kenakalanmu. Itu menurut saya itu artinya karakter yang pertama itu ibadah khususnya sholat 5 waktu itu harus ditegakkan. Yang kedua itu patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tuanya. Orang tua itu tetap menjadi suri tauladan kita. Orang tua itu tetap menjadi hakim terakhir kita. Kalau kita menjadi apapun, kalau orang tua sekarang kan saya rasa demokratis beda dengan dulu. Kita mau jadi apa, mau sekolahnya setelah di SMP 7 mau kemana itu saya rasa orang tua mungkin bebas-bebas saja, yang penting nilainya berapa. Makanya tetap mengikuti orang tua, mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua. Yang ketiga, memang di masa remaja, masa dewasa itu kan sebenarnya adalah masa mencari jati diri. Kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya who I am, siapakah diriku. Ketika kita sedang mencari siapakah diriku itu sering kita terjebak pada hal yang baik positif ataupun negatif ya, pertemanan dan sebagainya. Kalau saya biasanya memang pada akhirnya pas itu ketemu dengan teman-teman yang ngajak saya di organisasi. Maka saya ingin ngajak kepada adik-adik semuanya bahwasanya organisasi itu penting. Organisasi itu penting karena apa? Karena di organisasi itu kalau dalam bahasa sekarang manajemen itu kita diajari soft skill ya. Kalau hard skill itu kemampuan adik-adik mungkin ngerjakan soal matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tetapi soft skill itu yang mungkin tidak kita temui. Soft skill itu sesuatu hal yang kalau dalam komputer itu ya softwarenya itu bagaimana kita sebagai anak manusia ketika ada masalah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita sebagai anak manusia ketika kita bertemu dengan orang, kita memuliakan orang tersebut, unggah-ungguh kita dan sebagainya, itu bagian dari soft skill. Ketika kita sebagai anak manusia diberi amanah untuk menyelesaikan sesuatu, menjadi ketua panitia, sekretaris bendahara, bisa menyelesaikan, bisa membuat LPG, itu bagian dari soft skill. Dan ternyata soft skill itu berguna setelah kita keluar dari bangku sekolah kita. Mau jadi pengusaha itu soft skill itu penting. Mau jadi guru, jadi PNS, itu soft skill itu penting. Maka yang terakhir tadi, setelah berkaitan dengan sholat 5 waktu, yang kedua tetap patuh kepada orang tua senakal apapun kita, yang ketiga kalau kita punya kesempatan, karena sekarang masih SMP, di SMA, gunakan kesempatan kita untuk ikut organisasi. Insya Allah dengan organisasi itu yang akan menjadikan soft skill kita itu tumbuh, dan itu insya Allah akan membawa kita menjadi orang yang sukses, minimal sukses di dunia ini. Gitu. Baik, Pak Iwan. Ini Pak Iwan, sebagai seorang alumni ya, tentunya sekolah itu juga berharap alumni bisa bermanfaat. Tadi seperti motonya Pak Iwan ya, bermanfaat bagi sesama. Juga sekolah mengharapkan untuk alumni juga bisa bermanfaat atau kembali lagi ke SMP Muhammadiyah 7. Mungkin Pak Iwan bisa memberikan tips-tipsnya untuk alumni dan calon alumni agar bisa mempunyai rasa cinta terhadap alumni. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan forum alumni itu saya jangan dicontoh ya. Saya itu alumni SD, SMP, SMA itu juga jarang juga untuk mengikuti temu alumni, apalagi yang teman-teman lalu ngumpul bukber dan sebagainya. Tetapi kalau berkaitan dengan komitmen ya, komitmen saya sebagai alumni diminta untuk hadir dan sebagainya, untuk memberi ilmu ataupun juga menyampaikan pengalaman, insya Allah
siap gitu. Nah, seperti di sini ya, kemarin saya ketemu dengan Pak Kepala, Pak Supri, itu beliau menyampaikan, wah ini kita sedang bangun masjid ini, nilainya pokoknya besar lah, ini peran alumni itu penting sekali, berkaitan dengan ya minimal saya sukses nih, orang sukses ya nyumbang, kira-kira gitu. Saya rasa itu malah forum-forum yang bagi alumni itu bisa hadir di situ. Kalau saya kan ada grup juga ya, grup alumni SMP Muhammadiyah 7 ikut di situ. Saya rasa di forum-forum seperti itu alumni itu bisa berperan untuk apa ya, untuk kembali ke sekolah, untuk mendharma baktikan, artinya setelah sekian tahun tidak hadir, bisa hadir lewat apa ya, lewat bantuan-bantuan yang menurut saya itu sangat diperlukan untuk sekolah ini. Tapi memang jujur aja kalau berkaitan dengan temu alumni selanjutnya bukber dan sebagainya atau habis lebaran itu saya jarang ikut, karena ya nggak apa-apa sih, cuma malas saja, termasuk orang yang pemalas untuk urusan itu. Gitu. Makasih. Baik Pak Iwan, mungkin ada pesan terakhir untuk anak-anak calon alumni SMP Muhammadiyah 7 dari Pak Iwan agar calon alumni ini lebih betul-betul cinta terhadap alma maternya. Sebenarnya kita ingat kepada alma mater kita itu sebenarnya setelah kita lulus ya. Saya ketika lulus dari SMP Muhammadiyah 7 itu juga biasa saja artinya saya kan juga seperti orang lain ya, anak lain, wah alhamdulillah lulus mutu, sekarang masuk SMA. Nah, setelah saya masuk SMA itu yang menurut saya aturannya itu sangat longgar sekali itu. Oh, ternyata saya itu merasa dididiknya itu terasa ketika di SMP Muhammadiyah 7. Artinya ya saya berpesan kepada adik-adik mumpung masih di SMP Muhammadiyah 7, dinikmati itu aturan yang menurut saya itu akan selalu kita ingat ya, berkaitan dengan aturan yang ketat dan sebagainya. Saya rasa nggak ngerti sekarang apakah siswa SMP Muhammadiyah 7 itu masih nggak boleh pakai motor ke sekolah. Kalau dulu saya nggak boleh ya dari rumah sampai sini naik sepeda aja nggak ngerti. Kalau sekarang mungkin diantar orang tua dan sebagainya. Saya rasa pesan saya itu, saya nikmati kita di SMP Muhammadiyah 7, niscaya ketika kita keluar dari sekolah ini kita malah akan terkenang berkaitan dengan aturan-aturan yang mungkin ketat itu, dan saya rasa itu nanti yang akan membentuk diri kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas ilmunya yang diberikan kepada kita dan untuk anak-anak semua. Insya Allah sudah sangat banyak dan mudah-mudahan alumni pada tahun ini 2020-2021 semuanya menjadi alumni yang hebat dan bisa kembali ke SMP Muhammadiyah 7 dengan berkiprah dan berguna bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Demikian anak-anakku, ilmu yang disampaikan oleh Dr. Iwan Setiamat, MSI, karakter positif sebagai seorang alumni. Mudah-mudahan alumni angkatan 2020-2021 semuanya menjadi alumni-alumni yang hebat. Jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.